Selamat pagi, Bu Astari. Perkenalkan, saya Raditya Wismoko dari kelas RMA 2 untuk ujian Emerging ICT Issues and Evaluation. Nah, sesuai dengan petunjuk dari Bu Astari, untuk menjelaskan saya punya UAS, berikut Bu, saya coba jelasin dari nomor 1 mengenai penjelasan mengenai hubungan dan keterkaitan antara bisnis dan perusahaan. Karena mulai zaman sekarang perkembangan teknologi terus berkembang dengan pesat dan teknologi itu sangat berperan untuk membuat perusahaan itu menjadi lebih baik dan juga dapat menghasilkan sesuatu yang digunakan oleh customer lebih baik daripada sebelumnya. Dengan studi kasus yang pada kelompok kami, itu PT XYZ yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi yang khususnya jaringan PISAT yang biasa digunakan oleh ATM-ATM, itu juga mereka mempunyai masalah seperti menghandle atau menangani komplain-komplain dari customer. Dia tidak bisa tersentral dan tidak bisa diserap dengan baik, sehingga dia membutuhkan suatu aplikasi customer care yang dibutuhkan untuk menerima laporan dari user, dapat mengerjakan sehingga dapat masalah-masalah isu solve dengan baik dan benar. Lalu juga untuk nomor 2, untuk pengukuran kinerja ISIT dengan metode balance score berdasarkan tugas kami, itu saya awal-awal menggunakan balance score card terlebih dahulu, yaitu ada 4 perspektif, yaitu financial perspektif, yaitu bagaimana sih kita memuaskan para stakeholder untuk memiliki keyakinan serta kepercayaan terhadap perusahaan tersebut. Lalu juga customer perspektif, yaitu bagaimana sih kita memuaskan pelanggan, yaitu dalam sisi study case kami, yaitu customer yang menggunakan layanan kami. Lalu juga ada internal business perspektif, yaitu ada 3 basis utama, yaitu inovasi, operasi, dan after sales service. Yaitu di semua perusahaan pasti selalu mengedepankan inovasi untuk membuat perusahaan tersebut lebih unggul dan leading dalam memberikan layanan kepada customer. Lalu juga ada learning, growth, and perspective, yaitu 3 ukuran lainnya mengenai kepuasan pekerja dan retensi, karena kepuasan pekerja di dalam suatu perusahaan sangat penting untuk perusahaan tersebut jika ingin lebih berkembang daripada sebelumnya. Karena tiang panjang utama dari sebuah perusahaan adalah pekerja tersebut. Jika karyawan sudah bahagia dalam pekerjaannya dan merasa nyaman, maka mereka juga akan memberikan pelayanan dan pekerjaan yang baik bagi perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya saya menggunakan IT Balance Scorecard sesuai dengan soal yang disebutkan. Itu ada 4 faktor, itu ada user orientation, corporation contribution, operational excellence, dan future operation. Untuk user orientation, misi utamanya adalah dalam studi case ini menjadikan perusahaan ini menjadi perusahaan jasa telekomunikasi PISAT yang terpercaya oleh pelanggan. Cara-caranya itu yaitu menjadi pilihan utama customer dalam service PISAT, lalu juga melakukan kerjasama dengan user dengan baik, dan juga memastikan customer ini puas terhadap service yang kita berikan. Lalu ada corporate contribution, tujuan utamanya adalah menjadi perusahaan yang memberikan kontribusi bisnis yang signifikan terhadap investasi IT pada bidang tersebut. Itu objektifnya adalah caranya bagaimana, itu adalah mengontrol biaya investasi IT dengan baik, lalu juga menentukan nilai bisnis dari fungsi IT tersebut, menentukan nilai bisnis dan dari investasi IT baru. Lalu ada operational excellence, misi utamanya adalah memberikan layanan jasa PISAT dengan efektif, efisien, dan prima. Dengan cara-cara adalah mendevelop software yang tangguh, yang tahan dari bug dan lain-lainnya, lalu juga mengoperasikan sistem yang efisien, dan juga customer care service yang efisien serta mudah untuk digunakan. Lalu future operation adalah misi utamanya merancang teknologi untuk kesempatan dan peluang serta persaingan bisnis di masa depan. Cara-cara dan melakukan training terhadap IT staff untuk menggunakannya bagaimana, lalu juga memberikan keahlian khusus terhadap IT staff seperti memberikan sertifikat khusus untuk menunjang proses pekerjaannya, lalu juga tetap melakukan R&D atau research and development terhadap teknologi dan informasi yang untuk depannya. Lalu kemudian ada nomor 3, BEEE. Selain ada IT Balance Scorecard juga terdapat BEEE. Itu BEEE merupakan sama juga untuk mengukur suatu nilai atau value
IT suatu organisasi, tapi mereka itu lebih melibatkan dua atribut utama, yaitu berbasis pada manajemen dan juga ukuran-ukuran nilai value lainnya. Di Triple ini sebenarnya udah lama untuk dikembangkannya untuk memenuhi kebutuhan para manajer untuk menyediakan satu cakupan atau organisasi dalam pencarian nilai value IT dalam mengukur IT dan mengukur IT value. Dan juga ada dua elemen kinerja supply IT dari BIEEE, yaitu adalah efektivitas dan efisiensi dan ketercapaian sasaran-sasaran dan standar yang direncanakan oleh perusahaan tersebut. Dan keduanya ini adalah keselarasan antara aktivitas supply atau penyediaan IT dengan sasaran-sasaran dan aktivitas bisnis proses serta bisnis para pegawai. Dan juga kerangka BIEEE ini juga dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan para manajer tersebut, menyediakan cakupan atau organisasi dalam pencarian nilai atau value dari IT mereka. Itu ada tingkatannya, itu tingkatan nilai yang menyatakan seberapa besar kontribusi IT terhadap pencapaian sasaran bisnis tersebut, lalu juga efektivitas dukungan terhadap proses-proses bisnis, serta efektivitas dan efisiensi menyediakan atau supply IT sehubungan dengan kebutuhan bisnis pada perusahaan tersebut. Yaitu perbedaan jelas dari BIEEE, yaitu lebih ke manajemen dan juga sekumpulan dan lebih ke manajemen dan berguna untuk para manajer untuk menyediakan atau mengukur suatu nilai investasi pada perusahaan tersebut. Lalu nomor 4, proses analisa manfaat benefit dari kasus studi tersebut dan ukuran benefit pada yang didapat pada studi kasus di kelompok kami. Itu ada dua, Bu, yaitu ada intangible dan tangible. Yang intangible itu seperti menyimpan data customer, menggunakan data manual, serta untuk lebih memudahkan perusahaan dan karyawan untuk mencari data customer dalam melaporkan masalah-masalah isu yang terjadi pada perusahaannya. Dan juga memberikan dampak yang bagus untuk meningkatkan dalam proses baik perusahaan dan sisi SOP internal, lebih tepatnya pada customer care tersebut. Dan juga perbandingan antara intensitas laporan yang masuk dan selaras dengan tingkat keberhasilan perusahaan dalam handle komplain. Jadi kalau kita memberikan pelayanan yang baik, otomatis juga customer akan lebih sedikit melakukan komplain, dan itu menjadi tanda-tanda bagi perusahaan bahwa mereka telah memberikan servis yang bagus terhadap customer. Lalu ada manfaat tangible yang bisa diukur, Bu. Kalau intangible tadi tidak bisa diukur, kalau tangible ini bisa diukur, yang seperti bisa mengurangi waktu untuk customer melaporkan suatu masalah dalam perusahaannya, lalu juga seperti proses waktu handover dan shift yang sebelumnya menggunakan manual, yang sekarang menjadi otomatis dengan aplikasi customer care ini yang lebih cepat. Lalu juga KPI juga bisa diukur lebih bagus terhadap tim helpdesk dan tim customer care service dan support dalam menyelesaikan permasalahan customer. Lalu juga ini selanjutnya ukuran benefit yang bisa didapetin, seperti saya ambil contoh untuk melaporkan masalah customer terhadap PT XY tersebut. Sebelum menggunakan aplikasi care ini dengan cara manual, si PT XYZ ini khususnya di helpdesk itu butuh waktu 30-60 menit yang sedang on shift untuk melakukan follow up dan juga mencatat semua isu yang customer laporkan, sehingga itu bisa menimbulkan customer lebih menunggu lebih lama. Dan kita ambil contoh misalkan ada 10 atau 20 orang per harinya, yaitu kita ambil batasnya yang paling lama untuk lamanya customer care atau helpdesk mengambil laporan 60 menit dan juga jumlah orangnya 20 menit paling banyak. Yaitu kalau kita hitung 1.200 menit per hari yang dibutuhkan helpdesk hanya untuk mencatat dan juga memberikan solusi pada customer perharinya. Lalu jika sudah menggunakan customer care application yang akan diterapkan, itu akan memangkas waktu pelaporan problem dari customer, sehingga waktu yang diperlukan untuk mengisi data hingga menerima akses oleh helpdesk atau customer care service perusahaan tersebut hanya sekitar 10-30 menit. Sama dengan contoh di atasnya, kita hanya menggunakan 10-20 orang per hari, yaitu ambil batas atasnya 30 menit dan 20 orang. Hanya dengan menggunakan customer care yang baru ini bisa hanya membutuhkan 600 menit per hari, yaitu lebih dari bisa dihitung setengah dari awal yang hanya digunakan waktu untuk menggunakan catat masalah dari customer, Bu. Jadi sangat
membantu PT Exudit ini untuk menghandle suatu problem. Kemudian itu saja Bu dari kami. Lalu untuk selanjutnya measurement yang kita dapatkan Sologen ini itu lebih kita bisa mengetahui bisnis proses perusahaan tersebut seperti apa. Lalu kita juga bisa merancang dan memikirkan ke depannya itu seperti apa agar perusahaan tersebut memiliki nilai atau value yang lebih baik dan bisa diukur agar menghasilkan goals atau tujuan yang baik bagi perusahaan tersebut. Demikian Bu, terima kasih atas waktunya. Salam.